Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku dosen Ibu Kurnia Rahmawati. Perkenalkan, saya moderator. Nama saya Kamal Reza Aditya. Nama saya Priyo Prayoga. Nama saya Ilham Ramadan. Nama saya Novel Tonggulut. Nama saya Muhammad Fadli Kadafi. Nama saya Yusran Aziz Fanat. Kami di sini akan mempresentasikan analisis hal menarik pada iklan elektronik. Oke, kita mengambil tema tentang kekayaan alam dan keberagaman budaya. Mengapa kita mengambil kekayaan alam dan keberagaman budaya ini? Karena Indonesia dikenal dengan negara yang majemuk. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 1.000 suku bangsa, 700 bahasa, dan berbagai agama. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan berbagai jenis flora dan fauna yang endemik dan eksotis. Kekayaan alam dan budaya ini merupakan warisan yang harus dijaga dan dilestarikan karena memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Dalam bidang ekonomi, kekayaan alam dan budaya Indonesia ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, entah itu produk-produk budaya seperti seni, kriya, musik, tarian, dan kuliner. Mereka memiliki nilai ekonomi yang tinggi, baik dalam bentuk ekspor maupun pariwisata budaya. Sementara itu, kekayaan alam seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan energi dapat menjadi sektor unggulan yang dapat mendukung pembangunan nasional. Dalam bidang sosial juga, kekayaan alam dan kebudayaan Indonesia ini menjadi faktor yang memperkuat identitas dan integrasi bangsa. Keragaman budaya menunjukkan keunikan dan keindahan dari berbagai suku bangsa, bahasa, adat istiadat, seni, dan tradisi yang ada di Indonesia. Keragaman ini juga menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai antara berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, kekayaan alam juga menimbulkan rasa syukur, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekayaan alam dan budaya Indonesia memiliki fungsi yang sangat strategis, entah itu untuk pembangunan nasional maupun untuk Indonesia untuk lebih ke depannya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kekayaan alam dan budaya Indonesia agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Oke, selanjutnya metode. Di sini kami mengambil metode kualitatif. Apa sih metode kualitatif itu? Ya, salah satu pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena atau masalah melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi data non-angka. Metode kualitatif menekankan pada makna, konteks, dan perspektif subjektif penelitian. Metode kualitatif juga bersifat deskriptif, induktif, dan prosesual. Jadi ada beberapa jenis, itu antara lain fenomenologi, etnografi, studi kasus, naratif, dan tindakan. Metode kualitatif biasanya digunakan untuk meneliti fenomena sosial, budaya, dan kemanusiaan. Alasan kita mengambil iklan dari YouTube, itu merupakan platform yang populer untuk menayangkan iklan elektronik. Iklan di YouTube menjangkau audiens yang lebih spesifik berdasarkan pada algoritma. Oleh karena itu, melakukan analisis terhadap iklan elektronik di YouTube dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan efektivitas dan dampak iklan tersebut pada audiens yang dituju. Dengan menggunakan metode analisis pada iklan elektronik dari YouTube, kita dapat mengidentifikasi apa saja hal yang menarik dalam iklan tersebut di luar konteks produk yang mereka tawarkan. Yang berikut ada hasil dan kesimpulan. Sini saya akan menjelaskan iklan yang pertama.
pada iklan Aqua 100% murni Indonesia. Pada iklan 100% murni Indonesia adalah salah satu pemasaran dari produk air minum Aqua yang menekankan pada asal-usul, kualitas, dan manfaat airnya bagi masyarakat Indonesia. Iklan ini menampilkan berbagai keindahan alam serta keberagaman suku yang dimiliki Indonesia, seperti pegunungan air terjun dan hutan yang menjadi sumber mata air Aqua. Iklan ini menunjukkan bahwa air mineral Aqua berasal dari pegunungan yang dipilih dengan hati-hati dan bukan dari tempat yang tercemar. Air mineral Aqua disaring oleh lapisan batu pelindungan tanpa proses rekayasa dan mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Dengan demikian, iklan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah, termasuk sumber air mineral yang berkualitas tinggi. Iklan ini juga menggambarkan sebuah logo air yang seperti sidik jari. Hal itu menunjukkan bahwa keaslian air murni dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Yang kedua, pada iklan Telkomsel Semangat Indonesia. Kita langsung disuguhkan dengan instrumen dan visual yang menggambarkan keindahan alam serta keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Iklan ini juga diupload pada tanggal 28 Oktober, yang dimana diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hal itu dilakukan agar para pemuda Indonesia dapat berkontribusi dan mempunyai semangat untuk membangun negeri ini. Kita juga ditunjukkan dengan keindahan alam dan suatu daerah yang seperti merupakan daerah tertinggal atau infrastruktur yang belum memadai. Pada iklan ini kita disajikan dengan keberagaman budaya seperti ciri khas suatu daerah dengan adanya monumen, bangunan, dan makanan Padang. Profesi seperti nelayan, peternak, dan pedagang. Dalam iklan ini juga menyisipkan kata-kata yang bersifat membangun seperti peribahasa. Asal berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kata-kata yang berarti kita harus saling membantu dan bergotong royong untuk memajukan negeri ini. Berikutnya saya akan menjelaskan iklan Bangga Atas Kekayaan Alam Indonesia. Iklan ini menjelaskan bahwasanya kekayaan yang dimiliki Indonesia sangatlah banyak dan kita sebagai orang yang lahir dan besar di Indonesia harus bisa mengelola agar dapat mencapai kesejahteraan, khususnya yang bekerja pada bagian tertentu seperti para petani-petani kecil. Dengan tercapainya kesejahteraan pada sektor itu, Indonesia dapat tumbuh menjadi negara yang kaya. Di dalam narasi terdapat kata-kata tumbuh dari tangan-tangan terampil Indonesia, diolah oleh jemari yang merangkum butiran perbedaan. Hal itu menjelaskan di beberapa daerah Indonesia masih melestarikan cara bertani dan pengolahan yang masih tradisional, sehingga rasa dari kopi sendiri mempunyai rasa yang identik dan enak yang mungkin berbeda dengan pengolahan yang dilakukan oleh mesin atau secara modern. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon dibenarkan karena kami masih banyak yang perlu dipelajarkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.